before we start our lesson today, let's begin with pray. Let's pray. Our Father in heaven, thank you for today. Thank you for the opportunity you give us so we can learn English once again. Please bless us. Please lead us so we can understand, so we can apply what we learn today in our daily life. In Jesus' name we pray. Amen. Today we will learn about adverb. Hari ini anak-anak kita akan belajar tentang adverb. Nah, adverb dalam bahasa Indonesia itu adalah keterangan, Materi ini sebenarnya tidak ada di dalam kurikulum bahasa Inggris kelas 9, tapi buat Bapak ini salah satu hal yang perlu kamu pahami, makanya Bapak jelaskan bagian ini kepada kalian. Ini contoh kalimat sederhana, Navios explain. Jadi ini contoh kalimat sederhana yang terdiri dari subjek dan predikat, subjek dan verb. Subjeknya adalah Navios, kemudian verbnya adalah explain. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau menjelaskan, mau memberikan keterangan bagaimana cara Navios menjelaskan? Maka kita bisa gunakan adverb atau kita gunakan keterangan kalau dalam bahasa Indonesia. Misalnya, Navios explain nicely. Navios menjelaskan dengan baik. Nah, sekarang sudah ada keterangannya bagaimana cara dia menjelaskan. So, nicely is an adverb. Nicely adalah kata keterangan. Or we can say Navios explain badly. Navios menjelaskan dengan buruk. Sama, sudah ada keterangan bagaimana cara Navios menjelaskan. Atau Jelton run faster. Jelton berlari dengan cepat. Atau Jelton run slowly. Nah, faster dan slowly itu adalah adverb. Itu adalah keterangan. What is an adverb? Apa itu adverb? Adverb berfungsi untuk add more information about the verb. Memberikan informasi yang lebih mengenai kata kerja. Dibagi lagi, how it happen, time-nya kapan, place-nya di mana, where it's happen, dan time-nya tadi when it's happen. Jadi adverb yang pertama digunakan untuk menjelaskan action, Ada 3, when it's happen, where it's happen, and how it's happen. Waktunya kapan, kejadiannya di mana, atau bagaimana. Nah, kita lihat beberapa contohnya. Contohnya time. Nah, time itu contoh adverb. Contoh keterangan yang menunjukkan time, misalkan tomorrow, today, yesterday, next week, last week, next Monday. Jadi itu semua keterangan yang menunjukkan waktu. Nah, kemudian way-nya bagaimana? How it's happen-nya bagaimana? Contohnya, well, dengan baik, quickly, dengan cepat, beautifully, dengan indah, carefully, dengan hati-hati, quietly, dengan diam, dengan tenang. Jadi itu contoh adverb untuk menjelaskan bagaimana sesuatu terjadi. Kemudian adverb juga tadi bisa untuk menjelaskan place, memberikan keterangan tempat, where it's happen. Here, di sini, there, di sana, everywhere, di mana-mana, inside, di dalam, outside, di luar. Banyak contoh-contoh yang lain. Bapak harap kamu juga bisa explore sendiri. Contohnya contoh penggunaan 3 kalimat ini
tiga keterangan ini dalam kalimat, ya. Levi worked yesterday, ya. Nah, itu kalimat yesterday tells us when it happened. Jadi keterangan di sini menjelaskan kepada kita kapan kejadian itu berlangsung, yaitu kemarin, ya. Levi bekerja kemarin. Atau Levi worked quickly. Levi bekerja dengan cepat. Nah, sekarang quickly adverbnya di sini menjelaskan bagaimana Levi bekerja, ya. Quickly tells us how Levi work. Atau bisa juga contohnya yang tempat Levi work outside, ya. Nah, outside di sini tells us where it's happen, yaitu di luar ruangan, ya. Kemudian adverb yang kedua itu add more information about the adjective, ya, or to what degree or to what extent, ya. Seberapa tingkatannya, seberapa jauh, ya, seberapa lebihnya dengan yang lain. Itu adverb penggunaan yang kedua. Jadi tadi add more information about verb, ya. Nah, itu kita bicara tentang action verb di sini. Kemudian yang kedua sekarang add more information about the adjective, ya. To what degree or to what extent. Ya, contoh kalimatnya. Janus is strong. Ya, nah strong adalah adjective. Janus kuat. Nah, sekarang kita mau menjelaskan adjective ini, kita mau tambahkan adverb di dalam adjective ini yang menunjukkan tingkatan atau lebihnya seperti apa. Jadi kalimat ini bisa berarti Janus is so strong, ya. Janus sangat kuat. Nah, so di sini, sangat di sini is the degree. Dalam hal ini a lot, ya, lebih daripada yang lain, ya. Atau she is beautiful. Nah, kita bisa ganti she is so beautiful. Nah, so di sini itu menunjukkan degree, menunjukkan lebih daripada yang lain. Dan dia sekarang menjelaskan adjective, menjelaskan kata sifat. Strong, beautiful, smart, ya, itu adalah adjective. Kita boleh tambahkan adverb di situ. Dalam hal ini Bapak kasih contoh adalah so, ya. Bisa juga mungkin kamu tambahkan very kah, atau kata yang lain untuk menunjukkan tingkatannya seperti apa. Kemudian yang ketiga, adverb itu adds more information about another adverb, ya. Jadi sudah ada adverbnya, ya. Kalau kita mau tambahkan informasi yang lain lagi tentang adverb itu, tentang keterangan itu, boleh juga, ya, untuk menjelaskan to what degree or to what extent, ya, tingkatannya bagaimana atau lebihnya bagaimana. Contoh, Zaneta writes very nicely. Nah, nicely is an adverb. Nicely adalah kata keterangan. Kalau kita mau tambahkan lagi seberapa tingkatannya, maka kita tambahkan very di situ. Nah, very is an adverb, ya. Very juga adalah kata keterangan. Atau they talk too loudly. Loudly is an adverb, ya, sangat ribut, ya, berisik. Kemudian kita tambahkan to di situ untuk menunjukkan to what degree, tingkatannya seperti apa. Oh, mereka sangat ribut, ya. Jadi loudly is an adverb and to is an adverb. Nah, some adverbs, ya, rumusnya adalah adjective plus ly, ya. Jadi kata sifat kita tambahkan ly. Walaupun tidak semuanya, ya, beberapa adverb juga tidak begini rumusnya, tapi secara umum rumusnya seperti ini. Contohnya loud, kita tambahkan ly menjadi loudly, ya, dengan ribut, dengan keras, ya.
Nice kita tambahkan ly menjadi nicely, dengan baik, dengan sopan. Bad itu buruk atau jelek, tambahkan ly menjadi badly, dengan buruk, dengan jelek. Beautiful itu adalah adjective, cantik, tambahkan ly menjadi beautifully. Sekarang beautifully adalah adverb. Kemudian careful, tambahkan ly menjadi carefully, ya, dengan hati-hati. Ya, banyak contoh-contoh yang lain. Bapak harap kamu juga bisa lebih explore supaya kemampuan bahasa Inggris kamu juga bisa terus berkembang lebih baik. Nah, kemudian yang terakhir, adverb itu mau menunjukkan frekuensi atau how often is the action. Seberapa sering kejadian atau tindakan itu berlangsung. Secara umum ada 5, 0% itu never, tidak pernah. 5% itu rarely atau jarang. 50% itu kira-kira, sometimes, kadang-kadang. 90% itu usually, sering. Dan 100% itu always atau selalu, ya. Ada beberapa yang lain, tapi secara umum ini yang sering digunakan, ya. Ada lagi often, ya, dan beberapa contoh-contoh yang lain. Nah, penggunaannya dalam kalimat, rumusnya dalam kalimat ada 2. Nah, kita lihat yang pertama, perhatikan contoh berikut. Pak Anto always drinks coffee. Pak Anto selalu minum kopi. Nah, always di sini itu adalah adverb atau keterangan. Atau Wawan usually drinks coffee. Wawan sering minum kopi. Usually di sini adalah adverb. Kemudian Neal sometimes drinks coffee. Ya, Neal kadang-kadang minum kopi. Sometimes di sini itu adalah adverb. Gilbert Fonda rarely drinks coffee. Ya, Gilbert Fonda jarang minum kopi. Rarely di sini is an adverb, adalah keterangan. Denada never drinks coffee. Denada never, tidak pernah di sini, is an adverb, itu adalah keterangan. Nah, kamu perhatikan posisinya di mana, kemudian bandingkan dengan contoh yang kedua ini. The coffee is always hot. Kopi selalu panas. Ya, always di sini adverb, ya. The coffee is sometimes hot. Kopi kadang-kadang panas. Sometimes di sini adalah adverb. The coffee is rarely hot. Kopi jarang panas. Kopi itu maksudnya, ya. Nah, kalau kamu perhatikan posisinya how often-nya tadi, sometimes, never, rarely, usually, always. Nah, ada perbedaan posisi. Yang satu itu di depan atau sebelum verb. Yang contoh yang kedua itu di belakang atau setelah to be. Ya, nah, sehingga kita bisa simpulkan kalau dia menggunakan verb, ya, drinks, run, walk, pray, read, ya, maka how often-nya ditaruh di depan verb. Kalau kita menggunakan to be, is, am, are, ya, maka how often-nya kita taruh di belakang to be. Nah, jadi kita simpulkan apa saja penggunaan adverb. Yang pertama untuk menjelaskan verb atau kata kerja. Ya, ada 3, time, place, kemudian how. Ya, when, where, how. Ya. Oke, kemudian yang kedua untuk menjelaskan adjective, what degree or what to extent, ya, seberapa tingkatan atau seberapa jauh. Kemudian yang ketiga adverb to explain another adverb, sama, ya, what to degree or what to extent, seberapa tingkatannya. Kemudian yang keempat adverb untuk menjelaskan how often
is the action. Ya, bagaimana seberapa sering suatu kegiatan terjadi atau berlangsung. Nah, sekarang kamu akan kerjakan latihan soalnya. Kalau kamu masih kurang paham, kamu boleh putar ulang videonya, kamu kerjakan latihan soalnya. Kalau nilainya ternyata masih terlalu rendah, silakan kamu ulang latihan soalnya sampai kamu benar-benar paham. Ya, explore kemampuan bahasa Inggrismu. Ya, Bapak tahu beberapa dan banyak dari kalian suka anime. Ya, kapan-kapan ya boleh nonton anime in English subtitlenya dalam bahasa Inggris. Ya, atau boleh juga kamu nonton yang dubbing in English. Supaya apa? Supaya telinga kamu itu makin terbiasa dengar, mata kamu makin terbiasa lihat kata-kata atau kalimat pengucapan dalam bahasa Inggris, sehingga kamu bisa lebih mahir. Nah, link untuk tugasnya ada di layar. Silakan kamu boleh ketikkan di browser kamu dan kamu boleh kerjakan. Setelah itu kamu berdoa dari tempatmu masing-masing, ya, dan selesaikan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, selamat belajar. Tuhan memberkati kalian semua.